Sulaya menjaga tentu raharja rukun ketika cecombraha berabdilah tumindak dosa ia kan menaik sebelah do Gusti nuntuno mreng kula. Roh suci roh kasutan nunggilo mreng kula saminyo mreng babare kasaring Allah wato pateng tiang pamsio lama sepi pamri lawan panindas kaya sese kan aji pepala Roberto do Gusti nunggilo mreng kula. Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan kita, sehingga kita semua dalam keadaan bahagia, sehat, dan damai sejahtera. Pada perjumpaan kita pada saat ini, yaitu dalam pendalaman Alkitab secara online, kita akan membahas sebuah tema, yaitu hiduplah di dalam roh. Dengan bacaan dari Injil Yohanes 16, ayat 4b sampai ayat 15. Oleh karena itu, mari kita memohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah dan kasih Tuhan yang kami rasakan dan kami alami di dalam kehidupan kami. Kami mohon Roh Kudus menyertai kami di dalam pendalaman Alkitab kami pada sore hari ini, sehingga kami dapat memahami dan menerapkan dalam kehidupan kami, bahkan pada saat hidup kami dalam pandemi COVID-19. Sehingga kami menjadi umat Tuhan yang senantiasa memiliki semangat, senantiasa berpengharapan, senantiasa terus mau mengembangkan diri. Sehingga kami tidak jatuh dalam kondisi kehilangan pengharapan dan putus asa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam berbagai tradisi, orang tua akan menyampaikan pesan-pesannya. Misalnya saja ketika orang tua akan bepergian jauh untuk beberapa hari atau bahkan beberapa bulan, yaitu pesan kepada anak-anaknya dan anggota keluarga yang ada di rumah. Tentu isi pesan itu adalah untuk tujuan kebaikan bagi yang ditinggalkan. Demikian juga halnya Tuhan Yesus Kristus, yaitu Sang Guru Agung. Ia menyampaikan pesan-pesan kepada para murid, yaitu ketika Tuhan Yesus Kristus akan meninggalkan mereka, yaitu
pergi ke surga. Sebelumnya Yesus tahu bahwa para murid dan pengikutnya gelisah karena dia telah memberitahukan kepada mereka bahwa dia harus meninggalkan mereka. Dia harus pergi ke rumah Bapanya. Itulah sebabnya dia menguatkan dan meyakinkan para murid bahwa kepergiannya justru untuk kebaikan para murid dan seluruh umat percaya. Salah satu pesan penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yaitu berkaitan dengan Roh Kudus yang disebut sebagai penghibur sebagaimana dalam ayat 7 dan sebagai roh kebenaran ayat 13. Dia pergi ke rumah Bapa untuk kebaikan kita. Nah, pesan itu adalah yang pertama, yaitu pesan bagi dunia. Roh Kudus berperan membawanya pada pengenalan akan realita dosanya, kebenaran dan penghakiman, yaitu dalam ayat 8 sampai ayat 11. Dengan demikian dunia menyadari keberdosaannya, terutama ketidakpercayaan pada kebenaran penting dan inti, yaitu bahwa Yesus adalah juru selamat yang akan menyelamatkan manusia. Dan akibat ketidakpercayaan adalah penghakiman. Pesan yang kedua, bagi jemaat, Roh Kudus akan memimpin mereka ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus akan menyampaikan ajaran Yesus sendiri dalam situasi baru, dalam dunia yang terus mengalami perubahan, yaitu pada pasca kepergian Yesus. Artinya, Roh Kudus berperan menafsirkan ajaran Yesus dan menerapkannya dalam konteks baru yang akan dihadapi oleh seluruh umat Tuhan. Dengan demikian, Roh Kuduslah yang membuat ajaran Yesus relevan untuk setiap konteks, termasuk untuk setiap generasi ke generasi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini, baik suka maupun duka. Sejak awal tahun lalu, kita memasuki masa-masa sulit dengan adanya pandemi COVID-19. Dan sampai hari ini kita masih dihantui adanya COVID-19 yang belum berakhir. Tentu ini merupakan situasi yang sulit, situasi yang tidak mudah bagi kita umat manusia. Yaitu kita tidak sebebas dulu ketika kita keluar rumah atau bekerja atau beribadah sekalipun dalam segala aktivitas kita. Bahkan ada di antara kita yang mengalami dirumahkan atau bahkan di PHK karena tempat ia bekerja tutup. Dan juga hal-hal yang membuat kita semakin mengalami kesulitan. Bahkan ada yang mengalami atau terpapar virus corona
dan harus berjuang untuk tetap bertahan hidup, sembuh, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa memberikan kekuatan. Bahkan yang lebih mendukakan adalah ada di antara anggota keluarga yang meninggal karena terpapar virus corona. Tentu semua itu meninggalkan duka cita yang mendalam bagi kita semua. Dampak dari virus corona memang tidak hanya berkaitan terhadap kesehatan umat manusia, tetapi juga berkaitan dengan sosial ekonomi. Bahkan negara pun juga mengalami persoalan di bidang ekonomi, dan tentunya juga setiap keluarga-keluarga yang ada. Semua ini tentu membuat kita mengalami kesedihan. Dalam menghadapi situasi seperti itu, Roh Kuduslah yang memberikan penguatan, penghiburan, dan kemampuan bagi kita semua untuk tidak terlarut-larut dalam kondisi kesedihan, dalam keputusasaan. Tetapi Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk dapat menghadapi semua peristiwa ini dengan tetap tegar, tetap berpengharapan, tetap semangat, dan terus berjuang untuk berkarya, untuk segera move on dari kondisi seperti ini. Roh Kudus memang menaungi kita sesuai dengan kehendak-Nya. Tetapi kita pun perlu membuka diri, hidup dalam Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus inilah, kemudian kita secara aktif akan tetap dapat menjadi saksi Kristus di tengah masa sulit sekalipun. Karena setiap orang percaya dan hidup di dalam Roh, tentu saja akan senantiasa menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah di dalam kondisi seperti ini, kita untuk terus berjuang di dalam kehidupan dengan senantiasa percaya bahwa Roh Kudus akan senantiasa memimpin, menyertai kehidupan kita. Sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan memiliki semangat dan terus mampu untuk bersyukur kepada Tuhan. Bahkan kita juga tetap berbagi kebaikan bagi sesama kita sebagai wujud ungkapan syukur dan kesaksian nyata di dalam hidup ini. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntun dan menyertai kita. Selanjutnya kita akan masuk dalam panduan diskusi. Tuhan memberkati kita semua.